Teman-teman, saya sedang banget ngeliat ini Mang Sogo sama Suhu Ogi terbang bareng. Asli ini adalah hobi yang mempersatukan bangsa, hobi pemersatu bangsa, bukan nyanyiin doang yang mempersatukan bangsa, tapi hobi drone juga ya teman-teman. Saya kemarin kan terbang di ini di atas air itu di Kota Baru Parahyangan di dekat Saung Abah, Warung Abah. Kemudian ada Villa Prancis itu. Kalau sekarang sih saya di sini-sini aja. Dari kemarin teman-teman saya banyak nanya, Om, besok milih siapa? Valentinan. Aduh, ibu kantin juga nanya ke saya, Pak, milih siapa? Aduh, saya tahu itu pertanyaan jebakan. Karena kalau saya jawab, saya ntar disalahin. Kalau gagal, kalau saya salah pilih, terus saya disalahin. Sama kayak teman-teman yang nanya ini juga, apa drone yang recommended buat pemula Om? Kalau saya kan jarang jawab. Kalau saya jawab terus pas dia beli terus jong kan saya disalahin. Kacau itu. Gini teman-teman, saya di video ini saya mau menyampaikan ke teman-teman tentang bagaimana caranya memilih yang mudah. Jadi niatnya ini untuk memudahkan ya, memudahkan teman-teman ketika besok memilih, ketika Valentine memilih presiden. Bukan milih apa pacar, bukan Valentine milih pacar, kita mau milih presiden. Nah, saya mau sampaikan bagaimana cara mudahnya supaya teman-teman yakin gitu. Nah, sebelum itu saya sampaikan disclaimer dulu ya, atau sanggahan, bahwa saya tidak memihak tidak memihak siapapun, nomor 1, nomor 2, atau 3, terserah. Itu mah up to you, itu kan luber, langsung umum, bebas dan rahasia gitu. Cuman sangat disarankan teman-teman untuk memilih, untuk nyoblos. Kenapa begitu? Karena begini, kalau kertas suara teman-teman itu kosong, itu bisa diselewengkan sama orang yang tidak bertanggung jawab, bisa aja dicoblos gitu. Itu kejadian itu yang dari dulu sering kejadian begitu kata teman-teman saya. Makanya disarankan walaupun ini adalah hak pilih, tapi teman-teman ambil hak itu supaya tidak dimanfaatkan oleh orang lain gitu. Nah, untuk video sekarang saya mau sampaikan gimana caranya teman-teman bisa memilih dengan yakin dan gampang gitu. Kita mulai ya teman-teman, oke? Saya ingat dulu waktu zaman pilihan presiden dulu, ada artis cewek kita, artis Indonesia bilang begini, milih presiden itu ibarat memilih suami. Itu dalam banget maknanya gitu. Itu dalam banget maknanya. Itu para cewek kan paling pinter ketika dia memilah. Nah, jadi cara yang pertama supaya memudahkan teman-teman adalah ketika milih presiden itu mau pilih nomor 1, nomor 2, nomor 3, bayangkan seperti cewek yang milih suami itu. Jadi suami itu apa sih? Suami adalah pemimpin rumah tangga. Jadi pemimpin itu harus punya arah, harus punya tujuan, dan apa yang diomonginnya itu real gitu, dilakukan gitu. Ukurannya kan orang tuh jadi manusia yang seutuhnya, jadi lelaki yang seutuhnya, jadi pemimpin itu ketika apa yang diucapkan itu dengan yang dilakukannya sama. Kalau apa yang diucapkan dengan yang dilakukannya tidak sama, nah itu mungkin nggak layak jadi pemimpin begitu. Kalau kata Buya Hamka, cluenya begini, nahkoda kan kalau memilih pemimpin tuh ibaratnya kalau rumah tangga itu kayak pilih nahkoda. Nahkoda itu bukan yang sekedar bisa menyetir, bisa mengendalikan perahu, kapal begitu, bahtera rumah tangga, tapi juga dia harus orang yang tahu rahasia di dalam lautan, di dasar lautan tuh ada apa aja, ada kekayaan alam, ada ikan, ada ubur-ubur apa gitu yang bisa dimanfaatkan dan bisa digunakan untuk kemaslahatan umat begitu. Jadi dia pemimpin tuh harus tahu rahasia begitu. Itu yang pertama ya. Jadi memilih pemimpin itu ibarat wanita yang memilih suaminya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, clue yang kedua untuk memudahkannya begini, biasanya para wanita ketika memilih calon suami, dia ngelihatnya kan, kalau kita di Jawa ininya ukuran itu dari bibit, bobot, bebet begitu kan. Kalau yang muslim mungkin ngelihat ini itu katanya dari agamanya, kemudian dari cantiknya, dari keturunannya, kemudian dari ya fisiknya gitu, kepemilikannya gitu, kerjanya di mana, kayak begitu kan gitu. Jadi itu ukurannya, tapi itu tidak jadi sesuatu yang menjamin, tidak ada jaminan bahwa
orang yang kaya, orang yang keturunannya baik, kemudian orang yang kelihatannya pakaiannya agamis dan segala macam, kemudian sayang ke Anda, belum tentu juga, belum tentu itu. Jadi kalau saya sih dulu mikirnya begini, oke lah itu jadi ukuran-ukuran, tapi ada yang lebih penting di atas itu. Yang lebih penting adalah dia mau nggak ke kita gitu. Jadi kalau Anda wanita milih lelaki, wah lelaki ini ganteng banget gitu, kayak artis Korea, wah rumahnya 10 tingkat misalnya, mobilnya banyak, gonta-ganti terus, tapi dia nggak mau ke Anda ya, apa untungnya? Enggak, tidak menjanjikan apa-apa itu gitu. Jadi kalau kalaupun segala macam ukuran tuh ada di dia, tapi dia nggak mau ke Anda, ya percuma gitu, nggak bisa gitu. Kalau menurut saya sih, saya sebagai laki, ada perempuan kan lebih pinter lah untuk memilih pasangan hidup gitu. Tuh yang kedua ya, jadi ada kemudahannya begitu. Jadi dia mau apa enggak ke Anda, itu kunci yang kedua dari segala macam tolok ukur yang ada gitu. Kemudian yang ketiga yang ketiga gini, kadang kita nggak dapat pilihan yang nggak sesuai harapan gitu. Ada yang ganteng tapi tongpes gitu, ada apa namanya, kelihatannya ngomongnya iya segala macem tapi mau kodok gitu. Jadi nggak ada yang sempurna gitu, nggak ada yang ganteng kemudian dari keluarga baik-baik, kemudian menjanjikan sesuatu yang bagus dan segala macamnya, itu nggak jadi satu kesatuan di satu orang gitu. Ada ganteng tapi miskin, ada miskin tapi bertanggung jawab gitu kan gitu. Nah kalau teman-teman kembali lagi ke masa muda, misalnya para wanita, pada umumnya kan wanita umur 18 sampai 24-an itu nyari pasangan hidup itu kan yang begitu kan, muluk-muluk kan, pengen yang ganteng, yang sayang, yang nurutin kemauan dia, mana-mana nganter-nganter, ada kesulitan dibantuin gitu kan, yang begitu. Tapi yang begitu itu susah ditemukan gitu. Nah ketika dia menginjak umur 24, 25 sampai 28, udah wanita juga tiada rotan akar pun jadi. Udah nggak mikir lagi, ah bodo amat lah, mau ganteng kayak mau kagak kayak, yang penting dia sayang ke saya, ke keluarga saya, begitu kan. Jadi gimana ya, kadang gini clue-nya ya yang ketiga. Dalam hidup ini bukan masalah kita mencari yang terbaik, karena yang terbaik itu nggak pernah ada. Nggak pernah ada. Ada tapi nggak mau ke situ gitu. Jadi dalam hidup ini bukan masalah mencari yang terbaik, tapi yang mendingan di antara yang jelek. Saya tidak mengatakan bahwa para paslon yang sekarang itu jelek, enggak, keren-keren, bagus-bagus, dan saya sangat menghormati, respect banget, saya dua tangan menghormati. Karena saya waktu di channel Dr. Ron kan ngobrolin bahwa seribet-ribet yang ngurus drone ngurus drone nih, paling ribet tuh ngurus manusia. Sok aja rasain, ngurus manusia tuh paling ribet. Saya ngurus drone bisa nih, mau drone apa sok. Saya teman-teman mau nyuruh saya nerbangin drone apa, 3 inci micin, 7 inci 10 inci saya terbangin semua sok. Tapi kalau ngurus manusia ampun dah, saya udah puyeng. Manusia tuh udah dikasih giveaway, udah di sharing kan, harus begini harus begitu, tetap aja jalaninnya ke kita. Salam lulu. Tapi kita nggak boleh negatif ke manusia, karena kuncinya juga kan katanya kita nggak boleh berburuk sangka kepada manusia begitu. Jadi itu yang ketiga ya, kuncinya yang ketiga. Teman-teman jangan milih yang terbaik, tapi yang mendingan di antara yang buruk begitu. Nah sebagai penutup saya mau sampaikan, gimana kalau salah pilih, kalau salah pilih. Saya udah sering banget ketemu sama wanita, mbak-mbak, ibu-ibu yang kalau ditanya itu pilihannya udah salah gitu. Jadi teman-teman jangan nanya, misalnya teman-teman suami jangan nanya ke situ dulu, milih saya bener apa enggak. Karena kemungkinan di hatinya itu salah, situ tuh bukan pilihan terbaik. Begitu. Jadi kalaupun salah pilih nggak masalah. Misalnya salah pilih presiden nih, kita salah, waduh
gara-gara saya pilih ini jadi banyak korupsi jadi terus-terusan, gak masalah, biarin aja, karena toh 5 tahun lagi juga kita pilih lagi begitu. Walaupun kecenderungannya kan orang kalau udah jeneng, udah duduk kan lupa berdiri, pengen terus ya. Orang kan pengennya secara umum udah jadi apa, bupati, pengen jadi gubernur, pengen jadi presiden, terus aja udah pengen jadi presiden, pengen lanjut begitu kan. Emang itu manusiawi, wajar, nggak masalah, tapi kan dipilih sama rakyat gitu, nanti kita yang menentukan untuk memilihnya begitu. Gitu. Jadi kalaupun salah nggak masalah, salah milih presiden mau ganti, ada yang milih suami. Milih suami mah kita kan rusak runyamnya seumur hidup, udah salah sampai mati sama dia terus. Gitu, jadi santai aja, salah juga teman-teman, yang penting nyoblos gitu. Dan sebagai clue-nya begini, saya ingat waktu tahun 98 penelitian World Bank, masalah di kita, di negara kita itu ada tiga. Pertama itu pemimpin yang korup, kedua masyarakat yang susah diatur, yang ketiga hukum yang tajam ke bawah tumpul ke atas. Jadi itu harus bareng. Kemudian kalau harus maju, kita harus bareng, nggak bisa sendiri-sendiri gitu. Yang menentukan ngelihat kesuksesan Korea, yang membuat Korea maju itu adalah yang pertama pemimpin yang punya visi, kedua masyarakat yang bekerja keras, yang ketiga itu dukungan dari semua pihak. Tiga itu memang pemimpin itu berpengaruh, cuma pengaruhnya 33%. Jadi misalnya pemimpin yang hebat sekalipun, kalau masyarakatnya tetap susah diatur, nggak mau kerja, nggak ada dukungan, tetap nggak maju. Harus tiga bareng gitu teman-teman ya. Itu penelitian ilmiah loh, bukan kata saya, itu penelitian World Bank gitu yang saya sampaikan. Jadi teman-teman nggak usah ragu, pokoknya besok datang ke tempat Valentine's, milih presiden, pilih. Terus yang DPR juga jangan sampai dikosongin, pilih mau siapa aja, suka-suka teman-teman begitu. Itu mah hak pribadi gitu ya teman-teman ya. Izin saya karena kemarin terbangnya di air, sekarang mas saya terbang sini aja sebelum hujan. Oke teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan silakan tulis di komentar. Terima kasih teman-teman, jaga kesehatan. Awesome.